Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Sehingga pada pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul, bertatap muka walaupun via maya melalui platform aplikasi Zoom, yang insya Allah dalam rangka membahas perkataan-perkataan dari Nabi Muhammad SAW yang telah dikumpulkan oleh seorang imam yang bernama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita sampai kepada pembahasan hadis yang ke-36. Al-haditsus sadisu wassalasun. Tentunya tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, Nabi agung kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, kita baca langsung hadis yang ke-36 ini, yaitu hadis yang membicarakan tentang keutamaan saling menolong, ya. Baik itu mengangkat kesulitan, melapangkan hal-hal yang sukar pada diri saudara kita, dan balasannya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan dibaca. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-hadits as-sadis wa thalathun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin karbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Naam, intazir lahzatan. Man nafasa, artinya apa man nafasa? Ya. Menunda. La, nafasa itu artinya meringankan. Meringankan. Nafasa yunafisu. Nafasa yunafisu. Ya. Tanfisan. Artinya adalah meringankan. Siapapun orang yang meringankan, ya, kurbatan. Ma makna kurbah, yaitu kesulitan, satu kepayahan. Ya, menjadi maf'ul bih jelas nih ya. Fathah tandanya. Tanda fathah ini berkonsekuensi kepada i'rab tertentu, yaitu i'rab nasab. Dan i'rab, ya, ini juga berkaitan erat dengan kedudukan. Maka kedudukan kurbatan di sini sebagai maf'ul bih, yaitu objek. Dari diri seorang mukmin, yaitu orang yang beriman. Nah, min kurabid dunia, dari kesulitan-kesulitan dunia. Maka balasannya apa? Yang menjadi kalimat jawabnya adalah nafasallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya akan meringankan darinya, orang yang meringankan diri seorang mukmin saudaranya, ya, Allah akan meringankan darinya apa? Kesulitan, dari kesulitan-kesulitan kelak di hari kiamat. Nah,
Jadi kurab ini jamak dari kurbah. Barakallahu fiik. Kita lanjut. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang atau siapapun yang mempermudah urusan orang yang kesulitan, Iya, maka Allah akan permudahnya di dunia dan di akhirat. Iya. Nah, mu'sir ini merupakan orang yang mengalami kesulitan. Nah, barang siapa yang memudahkan urusan dunianya maupun perkara-perkara yang berkaitan dengannya, maka balasannya Allah akan memudahkan urusan kita kelak, baik ketika kita berada di dunia maupun kelak ketika kita meninggal dan di kehidupan akhirat. Nah, wazannya sama ya, yassara, fa'ala. Lanjut paragraf berikutnya, waman satara. Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapapun yang menutupi Satara yasturu. Nah, menutupi ini dari aib kata satara yasturu. yasturu. Satron. Ya, artinya menutupi maksudnya apa? Aiban. Menutupi aib seorang muslim. Nah, di sini diksinya menggunakan muslim lagi ya. Luar biasa, bukan mukmin. Nah, ya. Nanti ada ketentuan-ketentuan tertentu. Ya. Aib siapa yang boleh dibuka ya dengan syarat ketentuan yang berlaku. Dan intinya ini adalah hukum asal. Ingat, ini adalah hukum asal. Aib seorang muslim itu harus ditutup rapat-rapat. Siapapun dia. Karena nanti balasannya Allah sendiri yang membalas. Satarahullahu, maka Allah akan menutup aibnya dia juga ketika di dunia maupun fil akhirah, ketika di akhirat. Lanjut. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah menolong hambanya selama si hamba itu menolong saudaranya. Nah, kalau sudah berkaitan dengan kata-kata yang merujuk pada nama Allah Subhanahu wa taala, maka tambahkan terjemah senantiasa. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong para hambanya fi aunil abdi ya. Maka al-abdu selama betul seorang hamba tersebut fi auni akhihi menolong saudaranya. Ada dua diksi saudara tadi yaitu mukmin dan muslim gitu. Seorang muslim itu ditutup aibnya dan juga ditolong setiap kesusahan yang ada pada dirinya maupun yang berkaitan dengannya. Berikutnya, ini merupakan hadis keutamaan menuntut ilmu yang sebagian dari kita banyak menghafal ya tatkala para ustadz menukil atau mengutip hadis ini di dalam kajian mereka. Silakan dibaca. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan siapapun yang dia berjalan dia menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu pada jalan tersebut. Kata salaka ya, ini bentuk fi'il madinya. Salaka Yasluku. Naam. Yasluku, masdarnya apa nih? Salkan?
Sulukan. Nah, betul. Suluk. Nah, menempuh jalan. Orang yang berjalannya adalah salik. Maslak tempat berjalan. Dan siapapun orang yang menempuh jalan, ya, thariqan, itu jalan, menjadi maf'ul bih tentunya, yaltamisu. Apa kata yaltamisu? Maksudnya yaltamisu ini dari kata Iltamas. na'am, iltamasa, Yaltamisu. na'am, yaltamisu. Masdarnya apa? Iltimas. Na'am, iltimasan. Masdarnya, yaitu kata kerja yang dibendakan. Mencari. Yang dia itu mencari di dalam jalan tersebut, yaitu ilmu. Dan perhatikan, ini penting, setiap kata ilmu di dalam nas-nas syar'i, baik itu as-sunnah maupun tentunya Al-Quran, yang dimaksudkan di situ adalah ilmu syar'i. Selama ilmu tersebut tidak bergandeng dengan kata yang lain. Jadi ilmu plek, ilmu aja. Tanpa disandarkan atau didofahkan kepada ilmu apa gitu. Maka di sana maksudnya adalah ilmu syar'i. Dimutlakan untuk ilmu syar'i. Kalau kita ingin menspesifikasikan ilmu tertentu, maka dia didofahkan kepada ilmu-ilmu tertentu. Ya, misalkan ya ilmu riyadiyat, ya, ilmu tentang hitung, ilmu hisab. Nah, itu menjadi apa? Tertentu dia menjadi karena sudah ditakyin dengan cara diidofahkan. Kalau belum diidofahkan, maka dia dimutlakan untuk ilmu syar'i. Ya, sama halnya di apa? Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, maka di situ maksudnya adalah ilmu syar'i. Nanti kita akan bahas. Lalu bagaimana kalau misalkan orang yang menuntut mempelajari ilmu yang bukan ilmu syar'i? Gitu. Contoh seperti ilmu hitung, kuliah mengambil jurusan fisika maupun bahasa-bahasa tertentu, pada asalnya hukumnya mubah. Nah, bisa mendapatkan pahala terlihat dari sisi niatnya. Dan juga untuk menyelesaikan atau dia mempelajari ilmu itu untuk ya kebutuhan kaum muslimin, membantu mereka. Nah, barakallahu fiik. Lanjut, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sahala, yusahilu. Memudahkan. Siapa di sini yang memudahkan? Allah Subhanahu wa taala. Maka harokat dhammah di sini merujuk kepada i'rab, dan i'rab itu ternyata na'am, berkonsekuensi kepada kedudukan kata di dalam kalimat. Maka kata Allah di sini ya menjadi fa'il, yaitu pelaku yang memudahkan. Siapa yang Allah mudahkan lahu? Kembali kepada man, yaitu orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Nah, Allah akan tuntun dia. Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Jadi simpel dan gampang. Ya. Untuk berjalan, menempuh jalan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu masuk surganya seseorang itu tentu dengan rahmat Allah, maka di sini kita mengambil kesimpulan ya. Salah satu hal yang bisa mendapatkan rahmat Allah dengan kita menuntut ilmu dengan niat yang benar. Lanjut. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu
wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fiman indahu. Ma'nya nafiyah ya. Nah, dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul dalam satu rumah rumah Allah, dari rumah-rumah Allah. masjid. Naam. Eh, Talayatlu. mereka mentilawahkan kitabullah, membaca Naam, kitabullah, membaca dan sambil merenungi, dan bahkan bukan cuman dibaca kalau ingin mendapatkan sakinah, ketenangan. Tapi ya tada rasuna saling mengajarkan. Ya. Ketika ustadz mengajarkan, maka semestinya pembelajaran yang baik ada timbal balik dari murid. Entah itu berupa pertanyaan, ya, atau sesuatu hal yang bisa menjadi inspirasi tambahan bagi guru tersebut. Bainahum, di antara mereka, ya, bainal muallim wal muta'allim. Lanjut, illa nazalat, kecuali melainkan akan turun pada mereka itu suatu ketenangan. Iya. Nah, ketika suatu kaum itu berkumpul di dalam masjid, ya, ataupun tempat yang digunakan untuk belajar, ya, tapi lebih mantapnya kan di masjid, gitu. Yang dia itu mengajarkan Al-Quran baik dari sisi tajwid, ya, pengajaran kualitas bacaan maupun pemaknaan terhadap setiap lafal di dalam Al-Quran, maka ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ar-rahmah menjadi fa'il dari ghasyiyat. Ya. Ghasyiyat itu asal katanya apa sih? Ghasyiyah. Ghasyiyah ya ghasya. Ya. Ghasyiyah yang saya ini nulis di mana nih? Ya. Ghasyiyah yaghsya, ya. Ghasyan masdarnya. Apa maknanya? Menyelimuti. Ya, maknanya adalah menyelimuti. Maka ar-rahmah, apa artinya ar-rahmah? Rahmat, kasih sayang. Iya, kasih sayangnya Allah menyeliputi mereka. Berarti Allah itu bukan hanya bersama orang-orang yang bersabar ketika menghadapi kesulitan, kepayahan hidup, tapi Allah pun juga bersama orang-orang yang sabar dalam menuntut ilmu, yaitu ilmu yang mengajarkan mereka tentang makna-makna Al-Quran. Lanjut, wa khafathumul malaikah. Dan malaikat akan mengelilingi mereka. Nah, sahih. Khafa yakhufu. Ya. Khafa yakhufu. Haffa. Ya, masdarnya apa? Haffan. Fan. Iya. Kok khafa sih? Haffa. Nah, haffa yahufu. Haffa yahufu haffan. Haffa yahufu haffan artinya apa? Mengelilingi. Nah, malaikat akan mengelilingi mereka. Lanjut. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah akan menyebut nama mereka. Nah, maksud dari menyebut nama mereka artinya apa di sini? Nah, ini penting sekali penerjemahan beradab dalam hal ini. Itu memuji mereka. Nah, maksud Allah menyebut nama mereka di situ adalah memuji mereka. Nah, secara letterlek emang iya terjemahnya menyebut. Nah, namun di sini maknanya Allah memuji mereka fiman indah. Apa maknanya fiman indah? Penghuni langit. Iya, betul. Ya, di hadapan para
para malaikat. Luar biasa. Wa man batta'a bihi amaluhu. Lanjut. Wa man batta'a bihi amaluhu, yakni Batta'a itu artinya melambatkan. menunda, ya. Dan barang siapa yang menunda amal-amalnya, lam yusri', Atau ya, barang atau siapapun, kan amaluhu fa'il nih kalau kita ingin menerjemahkan dari ya ketentuan yang berlaku seperti bahasa di dalam bahasa Indonesia, terjemahkan dari fa'ilnya dulu subjek, karena urutan susunan kalimat bahasa Indonesia kan subjek, predikat, objek. Nah. Dan siapapun yang amalannya itu lambat, begitu. Ya, amalannya itu lambat, ya, lam yusri bihi nasabuhu. Apa artinya? Nasabnya Maka tidak akan cepat. sahih Nasabnya tidak akan nasabnya cepat. begitu, tidak bisa mempercepatnya. Ya. Maksudnya apa? Tidak bermanfaat baginya. Makanya kemarin ya, hadis yang kemarin, letak takwa di mana? Ya. Di hati. Naam, at-taqwa hauna, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Yushiru ila sadrihi thalasa marratin. Nabi itu menunjuk ke sini, bukan ke sini. Bukan ke imamah peci, bukan kepada lihiyah janggut yang lebat. Naam. Bukan kepada komis, ya, baju gamis berwarna putih dan yang semisalnya. Ataupun Nabi tidak menunjuk kepada rupa yang jamil, yang tampan, lah. Tapi letaknya di sini. Ya, siapa yang lebih baik amalannya ketika ditimbang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hal di sini, ya, nasab itu memang istimewa di dalam agama Islam. Tapi tidak serta-merta dia bisa menyelamatkan ya, seseorang itu dari ya, siksa, azab, dan yang semisalnya. Atau bahkan tidak bisa menyegerakan mereka atau mempercepat mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu berupa surganya. Tetap indikatornya terletak pada amalan. Ya. Yang amalan itu tentunya berkaitan dengan yang namanya takwa. Yang takwa itu bergandengan dengan yang namanya iman, tentu letaknya ada di hati. Sesuatu yang ada di hati itu akan terpancar melalui apa? Lisan, dan teraplikasikan melalui amalan ibadah yang namanya amalan. Taib, hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim, ya. Dan ternyata dalam kitab Sahih Muslim lafalnya demikian. Nah, hadis ini hadis sahih, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, yang sebelumnya pun diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadisnya berkenaan tentang adab dan akhlak seorang muslim kepada saudara muslim lainnya. Setelah kita mendapatkan pelajaran berharga kemarin, ya, seorang muslim tidak meremehkan, tidak menzolimi, tidak menipu, ya. Nah, baik, kita harap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man aja langsung dari man. Man ismu syartin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Nafasa fi'lun madin mabniun ala al-fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila man. An harfu jarrin mabniun ala sukun mu'minin ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Qurbatan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Min harfu jarrin, qurabi ismun majrurun wa huwa mudhaf. Ad-dunya ismun majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu ala akhirih mana'a min zuhuriha ta'adzur. Ad-dunya ini adalah mudhafun Mudhafun ilaih. Nah, majrur dengan apa?
kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddamah ya, mana min zuhuriha Ta'adzur. at-ta'adzur. Man tadi kedudukannya sudah belum, dia sebagai apa? Mubtada. Na'am. Mubtada'un. Khobarnya jumlah syartiyah setelahnya ya, jumlah syartiyah bahkan. Lanjut, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nafasa di sini menjadi jawab Jawab syarat. Ya, fi'lun madin mabniun ala fathi. fathi. Dhamirnya mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Dan ismul jalalah Allah di sini harokat domah merujuk kepada fa'il. Dia menjadi fa'il bagi kata nafasa. Anhu jarun wa majrur. Hu-nya di sini domir muttasil mabni fi mahali jarrin. Kurbatan ada tanda fathah, berarti i'rabnya nasab. Karena harokat fathah ini merupakan tanda asal dari i'rab nasab. Gitu ya. Berarti kata kurbatan dia disebut mansub. Yaitu kata yang keadaan akhirnya adalah nasab. Yang salah satu tanda nasabnya adalah fathah. Min qurabi dunya min huruf jar, qurab ini majrur dan dia sebagai mudhaf, yauminya sebagai mudhafun ilaih dari qurab. Kenapa dia tidak ditanwin atau kenapa dia tidak dima'rifatkan? Alasannya simpel, karena dia tentu menjadi mudhaf lagi. Ya, untuk kata setelahnya, dan kata yang setelahnya adalah final menjadi mudhaf ilaih. Oleh sebab itu dia dikasih alif lam. Kok nggak ditanwin? Iya, kalau dikasih alif lam berarti ma'rifatnya. Nah, paragraf yang kedua sama i'rabnya. Nah, wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahullahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman ya. Sama juga. Sama juga. Nah, coba yang ini. Karena ada mak di situ, ada kana juga. Wawunya istinafiyah. Betul, istinafiyah. Yang seharusnya ya kalau ada waw istinafiyah kan itu nggak usah diterjemahkan baiknya. Ya karena kaedah bahasa Indonesia jadi keliru ntar. Kita tahu dan itu kan adalah kata hubung yang menyambungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Ternyata yang dibicarakan sebelumnya berbeda. Maka lebih tepatnya, alangkah baiknya untuk tidak diterjemahkan wawunya. Langsung saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu para hambanya selama hambanya itu pun membantu para saudaranya. Nah, silakan i'rab. Ismul jalalah Allah mubtada'un marfu'un bi dhammatin zahiratin fi harfu jarin mabniun al sukun auni ismun majrurun bil kasrati zahirati ala akhirih wa huwa mudhaf al abdi mudhafun ilaihi majrurun bil kasri. Nah, makana selama simpel aja ya. Ma-nya di sini sebagai masdariyah. Nah, masdariyatun. Ma masdariyah. Kananya fi'il madi naqis. Ya. Yang dia itu ditakwil dengan masdar. Takdirnya apa nih makana? Ayo. Berarti Allahu fi aunil abdi kau Lala. Ya betul begitu. Muddata. Ya, muddata. Kan muddata selama. Nah, muddata apa? Masdar dari kana apa? Kaunan. Nah, berarti muddata kaunin. Ini masdar apa? Takdirnya. Nah, muddata kaunil abdi sahih ya, karena disambung ke al-abdu.
Tentu al-abdu nanti kasrah kalau udah kayak begini bentuknya. Paham ya? Nah, lanjut. Fi auni akhihi. Finya harfu jarrin mabni ala sukun. Auni fi ismun majrurun bidhammati bil kasrati dhahirati ala akhiri wa huwa mudhaf. Akhi mudhafun ilaihi majrurun bil ya wa huwa mudhaf. Al-ha dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Taib, wa man salaka tariqan. Sama i'rabnya ya. Sama Nah, dengan mungkin di sini saja nih. Yaltamisu. Di rob dulu. yaltamisu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih litajarrudihi 'anil nasbi wal jazmi. Wa fa'iluhu Fihinya dhamirun jarun ya, naam. Domir mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. ya. Fihi jar wal majrur ilman maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Nah, jumlah yaltamisu ini, nah jadi i'rab tuh ada i'rab kata, ada i'rab jumlah. Ya, i'rab jumlah itu fi mahal apa dia? I'rab jumlah yaltamis. Yaltamis kan jumlah ya, karena ada fa'il di dalamnya. Sudah sempurna. Ya, jumlah fi'liyah. Dia itu fi mahalli, di tempat ya, atau di posisinya siapa? Fi mahalli nasbin. Dia pada mahalnya nasab. Berarti sebagai apa nih kalimatnya, kedudukannya? Sebagai hal ya, sebagai hal, keadaan. Dan ya, siapapun orang yang menempuh jalan yaltamisu dalam keadaan dia itu mencari ilmu fihi, di dalam ya jalan yang dia tempuh tadi. Begitu terjemahannya. Nah. Baik, barakallahu fiik. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, mafhum insyaallah. Karena itu menjadi kalimat jawab syarat. Allah sebagai fa'il, lahu jar majrur, bihi pun sama, tariqan sebagai maf'ul bih ilal jannah jar wa majrur. Nah, ini dia terakhir. Wa majtama'a qaumun. Wawunya istinafiyah, manya nafiyah. Nah, wawunya di situ apa? Atof. Ataf. Oh. Ijtama'a fi'lun madin mabniun al fathi. Nah. Qaumun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Fi harfu jarrin mabniun ala sukun, baitin ismun majrurun bil kasrati adh-dhahirati ala akhirih. Min harfu jarrin mabniun ala sukun, buyuti fi'lun ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Ismul jalalah Allah mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati adh-dhahirati. Yatslu. Kayak tadi itu yatslu. Yatluna. Yatlu fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nun wa fa'iluhu dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli raf'in. Ya. Dan jumlah yatluna ini kok ya, nah. Dan jumlah yatsluna ini i'rabnya apa? Kayak tadi yaltamis. Oh iya, fi mahalli nasbin hal. Ya, hal bagi siapa? Bagi kaum. Kitab Allah ya, maf'ul bih dari yatlu. Nah. Wa yatadarasuna, ya udah ini ma'atof. Bainahumnya
Zorof. Zorof. Nah, baina zorof kedudukannya sebagai mudhof, hukumnya fi mahali jarrin, dia akan mabni, nah sebagai mudhof ilaih. Nah, illa ada tulis istisna. Nazalat ya fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Dan ta'nis di sana itu adalah penanda alamatul ta'nis, alamatul ta'nis. Tanda untuk muannas yang menandakan fa'ilnya adalah muannas sakinah. Wa ghasiyatuhumur rahmah sama ataf ya. Khafathumul malaikah na'am wa zakarahumullahu fi man indah. Taib wa man batta'a bihi amaluhu. Wawunya Atof. Oh, masih atof. Iya, atof semua. Nih, sebentar lo. Setelah titik, nah, isti'nafiyah. Isti'nafiyah. Maknya maknya ismu syartin mabni fi mahalli raf'in mubtada. Sahih. Batta'a fi'lun madin mabni 'alal fathi bihi jar majrur. Amaluhu fa'il dari batta'a marfu wa alamatu rafihi adhamatu zahiratu ala akhirih, dan huruf ha di sini al-ha'u ini dhamir muttasil mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi lam yusri bihi nafsuhu sebagai kalimat jawab syarat. Rahu Muslim bihadzal lafzi. Ya, cukup mungkin. Ya. Saya rasa hadisnya pun sudah cukup jelas. Nanti bisa dibaca dari berbagai sumber atau mendengarkan kalam dari guru-guru kita atau ustaz-ustaz yang lain terkait syarah biasanya. Ataupun nanti kita akan mendalami kembali ketika membaca syarah, kitab syarah. Tapi intinya hadis ini cukup jelas mengajarkan kepada kita dan berkesinambungan dari hadis-hadis sebelumnya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah terkait adab dan akhlak seorang muslim kepada saudaranya. Kami ucapkan terima kasih. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum.